Welcome guys. Kali ini gue bakal bikin video yang cukup simple ya. Karena gue mau kayak yang emang belajar dari nol itu ngerti dulu konsep dari thread itu sendiri. Nah, kebetulan video yang gue upload dua video sebelumnya itu membahas tentang thread. Yang satu strategi, yang juga yang kedua itu aplikasi dari strategi kan. Nah, kebetulan itu gua trading gold tuh komoditi yang mana dekat kaitannya dengan forex juga. Nah dari situ tuh gua kayak kepikiran, kenapa gua nggak jelasin dulu ya apa basic-basicnya terkait forex itu sendiri gitu. Mungkin kalian yang baru sampai atau baru nemu channel ini, kalian bisa cek dulu maksud gua apa di dua video sebelumnya, dan nanti baru balik lagi di konten ini. Nah, kalian bisa cek linknya di pojok kanan atas ya. Nanti gue taruh di situ. Nah, forex, ngomong-ngomong forex, sebenarnya simple ya. Pengertian forex sendiri itu adalah foreign exchange. Jadi forex adalah singkatan dari foreign exchange. Yang sini yang gue bawakan adalah apa sih yang kita perdagangkan di forex, dan juga apa bedanya forex trading dan juga crypto trading gitu kan. Sama-sama trade nih, apa perbedaannya dan apa manfaatnya dan plus minusnya. Mungkin gue bakal jelasin secara singkat terlebih dahulu terkait hal itu. Itu ceritanya. Jadi forex sendiri itu dikenal dengan valuta asing atau palas juga, sama saja. Nah, kayak pertukaran mata uang asing seperti antara USD dengan Euro, Japanese yen dengan British Pound, Swiss franc dollar dengan Japanese yen, dan lain-lain. Nah, banyak. Pokoknya intinya mengenai mata uang dari suatu negara. Umumnya negara tersebut merupakan negara yang udah maju nih, bukan negara berkembang lagi seperti itu. Nah, next, lanjut. Jadi trading forex itu singkatnya adalah seperti yang gue jelasin tadi ya. Singkatnya adalah jual beli mata uang asing. Oke. Misalnya nih, ya, lu beli euro US, sorry, lu mentradingkan euro USD, yang mana secara pengertian lu berarti membeli mata uang euro, dan juga nanti mata uang euro yang lu beli tadi lu jual nih ke USD. Nah, di mana untungnya itu adalah ketika euro itu menguat terhadap USD, nantinya lu jual kan ada selisih harganya tuh gitu. Jadi keuntungannya dari situ sebenarnya, dari trading falas atau valuta asing tadi atau forex tadi. Nah, yang bikin menarik sebenarnya adalah pasar forex itu buka 24 jam sehari ya. Kayak cuman ada resting 1 jam, itu ketika pembukaan candle baru aja, candle daily-nya. Jadi ada gap 1 jam lah situ. Nah, tapi di sini pasar forex sendiri itu bukannya secara jadwal itu Senin sampai Jumat. Nah, di mana dari Senin sampai Jumat ini ada sesi-sesi trading, seperti sesi Asia, Eropa, dan Amerika, karena
pasar forex itu bisa diakses ke satu dunia seperti itu. Nah, forex tuh beda dengan saham nih, dimana ketika sorry, forex beda dengan saham. Nah, jadi bedanya apa? Kalau forex itu kita adalah market OTC, di mana secara pengertian nggak ada satu tempat khusus buat untuk kita bisa trading forex. Jadi semua transaksinya itu lewat jaringan global. Nah, dan juga bisa dilakukan secara online seperti itu. Nah, harga di pasar forex, ini perlu kalian tahu ya guys, kalau kalian memutuskan untuk jadi trader forex, itu setidaknya kalian tahu terkait makro ekonomi. Nah, kenapa? Karena kita memperdagangkan mata uang, di mana mata uang itu erat kaitannya dengan berita ekonomi, suku bunga, kebijakan bank, dan data-data makro ekonomi lainnya seperti inflasi dan juga pengangguran. Makanya di tiap minggu itu ada aja nih buat forex nih. Seperti itu. Kayak newsnya tuh terus berulang guys, kayak unemployment claim, NFP, non-farm payroll, CPI, PMI dan lain-lain. Jadi nggak cuma lihat chart, tapi juga perlu paham konteks ekonomi global seperti itu. Bukan harus master ya maksud gue, tapi saya paham konteksnya seperti itu. Nah, di samping itu manfaat atau kelebihan dari forex sendiri itu tradernya, para tradernya, sorry, bisa menggunakan leverage alias modal pinjaman biasanya digunakan broker ya. Kalian udah tahu lah ya untuk leverage itu sendiri. Jadi istilahnya modal kita misal $100 itu kalau pakai 100 dolar nih, kalau pakai leverage 10 kali, let's say 10 kali lah leverage-nya itu, maka seakan-akan modal kita 1000 gitu. Nah, jadi ketika margin atau modal lebih banyak, maka otomatis bisa menguntungkan ke kita juga kalau kita menggunakannya dengan risk management yang baik seperti itu. Jadi potensi untungnya besar, tapi risikonya juga gede kalau nggak hati-hati. Nah, perbedaannya apa sih dengan kripto gitu Pak? Mungkin yang familiar di kalian untuk sekarang itu adalah kripto, trading kripto. Karena ya mungkin hype juga terkait siklus bulan kemarin ya, tahun 2024, namun ya seperti itu. Gue nggak mau bahas terlalu banyak terkait kripto di sesi kali ini. Nah, mungkin gue bakal bahas apa perbedaannya gitu. Nanti kalian bisa compare sendiri apa perbedaan forex dan cryptocurrency, sehingga kalian punya dua opsi nih untuk bisa memilih atau udah memutuskan kalian mau trade forex apa kripto gitu. Nah, kripto sendiri kita memperdagangkan aset digital. Nah, bedanya itu satu ya, aset digital dan juga mata uang gitu. Yang mana contohnya kalian udah tahu sendiri lah, yang mana seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, dan juga lainnya, yang mana itu biasa dipegang suatu institusi dan juga ada proyek tersendiri dari suatu aset digital tersebut. Nah, kalian bisa menilai proyeknya, kalian bisa menilai suatu aset digital cryptocurrency tadi dari proyek dari perusahaan tersebut atau institusi tersebut. Nah, bedanya kalau kita tadi di jaringan global nih untuk forex, di kripto kita menggunakan blockchain. Yang mana blockchain sendiri adalah sistem digital yang terdesentralisasi, yang nggak dikontrol, ya, yang nggak dikontrol oleh bank sentral atau pemerintah manapun. Walaupun sekarang udah ada regulasi tersendiri ya di suatu negara untuk kripto.
Nah bedanya itu, ketika forex dipengaruhi oleh makroekonomi ataupun data-data ekonomi lainnya, sedangkan kripto sendiri itu tidak terlalu signifikan terkait makroekonomi, tapi lebih ke statement dari suatu institusi gitu, seperti itu. Terus apa nih? Mungkin ini nggak bisa buat sebut kelebihan juga ya, kelebihan dari kripto, tapi tidak bisa dipungkiri cryptocurrency merupakan salah satu instrumen trading yang mana asetnya itu cepet banget naik dibanding saham ya. Kayak gain 20% sampai 30% tuh gampang banget gitu di dapat, ya kan. Kalian mungkin yang udah coba trading spot kripto udah merasain itu lah, yang mana linear tuh geraknya, dimana kalau kita dapat gain cepat ya pasti risiko yang ditanggung juga cukup tinggi seperti itu. Nah, apa sih yang bikin cepat turun naiknya dari kripto itu juga adalah sentimen juga, sentimen pasar dan juga berita global, tapi bukan berita dari makroekonomi itu tadi ya kalau dibandingin forex, tapi lebih ke berita global, adopsi teknologi, bahkan tweet atau postingan dari suatu tokoh terkenal itu bisa menyebabkan harga cryptocurrency tertentu bisa naik signifikan. Ya kalian ambil saja contoh Doge di tahun 2020 dan 2021 gitu, ketika Elon Musk nge-tweet tentang Doge terus seperti itu. Nah jadi kalau terkait kripto, apakah nggak ada leverage? Enggak juga. Di kripto kita punya leverage juga, terutama dalam trading future ya, tapi nggak sama dengan trading spot yang mana kalian beli suatu aset di kita dan didiamkan, ketika harganya naik itu kalian jual dan dapat keuntungan. Beda dengan trading future-nya, CFD, contract for difference. Oke, kalian ambil posisi buy bisa untung jelas, dan juga ketika kalian ambil posisi sell itu juga bisa untung. Nah kayak gitu teman-teman. Terus jadi penting menurut gua dari dua-duanya ini, antara forex dan juga kripto, sama penting. Apa poin penting yang sama nih antara dua ini? Kita sama-sama ngejaga yang namanya risk management gitu, risk. Nah sebelum mulai, sebenarnya ini merupakan sedikit intermezzo aja atau informasi yang gue buat untuk kalian, sehingga kalian bisa nge-compare nih apa bedanya forex dan juga kripto. Nah di forex sendiri nggak hanya mata uang yang bisa ditradingkan, tapi juga komoditi kayak gold, silver, oil, dan juga indies. Indies yang gue maksud seperti S&P 500, US 100, dan juga YM atau Dow Jones kayak gitu. Nah dari gue cukup untuk sedikit informasinya. Kita bakal ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Kalau mungkin kalian ada request konten, mungkin boleh guys komen aja di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thank you.